Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, keluarga besar Masjid An-Nur ya, cahaya. Insyaallah yang hadir pada malam hari ini semuanya bercahaya ya. Soalnya kena sorotan lampu ya Bapak Ibu ya. Biasanya ibu-ibu cahayanya karena skincare-nya yang bikin glowing begitu ya. Enggak ya. Insya Allah bercahaya di dunia karena basuhan air wudhu ya, yang itu akan menjadikan cahaya penerang pada hari kiamat kelak. Amin, Allahumma amin. Apalagi aktivitasnya malam hari setelah sholat isya menyempatkan untuk berada di dalam masjid dalam rangka kita untuk apa ini Bu? Untuk apa? Ini acara apa? Oh, pengajian ya, siap. Saya pikir arisan tadi, nggak pengajian ya. Bukan tasakuran 17-an, bukan ya? Oh, sudah selesai. Oh iya. Atau makan malam berjamaah? Nggak ada juga ya Bu ya? Berarti ini murni ngaji. Ya Allah. Sudah pada makan semua? Belum makan kok malah ngaji ya? Masya Allah. Baik. Oh, saya tahu ibu-ibu kalau malam nggak makan biasanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini saya tidak diminta tema ya. Jadi saya ditanya temanya apa Ustadz, wah ini kesenangannya saya ya. Pokoknya kalau temanya terserah Ustadznya itu senang sekali ya. Berhubung ini umum Bapak Ibu ya, akhirnya temanya umum. Padahal kalau cuma ibu-ibu saja, saya mau ngambil tema karena terserah saya kenapa Rasulullah berpoligami. Ya. Itu kalau ibu-ibu aja ya. Atau kita bahas tema itu aja. Ya. Ya. Seneng bapak-bapak di luar itu ya. Nah, ini kesempatan ya dalam malam ini yang mulia, insya Allah kita akan bahas jiwa ya. Jiwa ya. Memang dalam tubuh kita ini ada jasad fisik, ada jiwa, ada ruh, ada lahiriah dan batiniah begitu ya. Tapi sebelumnya kita akan coba awali dengan gambar ini. Ini menurut pelajaran sejarah atau sebagian bab dalam pelajaran sains, khususnya biologi ya. Kalau membahas the origin of life atau the origin of species, asal usul kehidupan, itu biasanya membahas kalau kita itu ternyata
berasal dari sebuah makhluk kaum yang disebut hominid, yang mana kaum ini mirip dengan monyet. Berarti saya, Bapak Ibu sekalian, menurut pelajaran itu keturunan dari monyet. Bukan Bani Adam, tapi Bani monyet. Jadi inilah nenek moyang kita semua, ternyata monyet. Nah, kalau Bapak Ibu, nenek moyangnya ini ya, monyet, atau nenek moyang seorang pelaut gitu ya. Nah, ini. Setuju apa enggak ini kalau kita keturunan monyet? Tidak. Kira-kira dulu masih ingat nggak nerima pelajaran ini apa enggak? Nah, dulu gimana? Mantuk-mantuk setuju atau protes ya? Anak-anak kita tuh keturunan monyet loh. Oh iya Bu Guru gitu ya. Nah. Jadi kan dulu itu katanya asal usul bangsa Indonesia dari Homo sapien, Homo soloensis, Homo wajakensis ya, Pithecanthropus erectus ya, sama homo yang lainnya pokoknya itu ya. Nah, inilah asal usul kita ya. Karena manusia yang sempurna itu merupakan bentuk evolusi dari monyet. Jadi berubah jadi yang sempurna. Makanya kalau kita ke kebun binatang atau ke taman safari ya, melihat kandangnya monyet atau berfoto dengan monyet, itu biasanya mirip apa enggak? Ya enggak mirip toh Bu, ya kan? Enggak mirip. Cuman masalahnya ini kita setuju apa enggak? Tidak. Padahal di pelajaran ada kan? Ada. Berarti yang salah siapa? Pelajarannya, gurunya, atau kita? Belum apa-apa sudah berani nyala-nyalain. Ayo. Yang salah siapa ini? Oh, yang salah Darwin. Kenapa? Karena teori manusia berasal dari monyet disebut teori evolusi, yang mana pencetus teorinya namanya Charles Robert Darwin. Kalau ini Carlos Abu Hamzah Bu ya, jangan keliru ya. Charles. Agamanya Darwin itu apa? Kristen, Yahudi, Islam bukan. Ternyata Darwin itu sebagaimana banyak ilmuwan-ilmuwan juga, agamanya Darwin itu ateis. Ateis itu tidak meyakini adanya Tuhan. Kalau zaman sekarang lebih menarik ya, agnostik, percaya Tuhan tapi tidak mau beragama. Nah, di Indonesia, negara yang religius, keyakinan ateis ataupun agnostik ini harus diluruskan. Artinya nggak boleh di Indonesia ada orang ateis atau ada orang agnostik. Dia harus diluruskan supaya dia punya keyakinan Tuhan, adanya Tuhan, dan dia harus memilih salah satu dari 6 agama yang resmi diakui di Indonesia gitu ya. Jadi walaupun kan hak asasi manusia, tapi hak asasi kita tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Karena negara kita ini bukan negara agama, tapi negara yang religius gitu. Oke. Lah, kalau Darwin itu ateis, berarti kan Darwin nggak percaya Tuhan, nggak percaya Nabi, nggak percaya kitab suci kan gitu ya. Wajar Darwin kemudian berpikir,
kita itu asal usul dari mana ya? Ya, sampai kemudian Darwin berkreasi pemikirannya, menemukan kok kayaknya kita mirip monyet. Nah, itu akhirnya Darwin mengatakan manusia berasal dari monyet. Nah, makanya Darwin mempunyai pemahaman manusia itu bani monyet. Kalau bapak ibu yang ada di Masjid An-Nur bani Adam apa monyet? Adam. Yakin? Berarti kita ini keturunan Nabi ya Bapak Ibu ya? Lu gak main-main ya. Turunan Nabi. Kita itu keturunan Nabi Adam atau Nabi Nuh? Cocoknya itu Nabi Nuh. Walaupun Nabi Nuh juga keturunan Nabi Adam. Kenapa saya sebut kita itu keturunan Nabi Nuh daripada Nabi Adam? Karena pada waktu peristiwa kehidupan Nabi Nuh, umatnya dihantam banjir bandang, menewaskan seluruh manusia kecuali yang naik ke kapalnya Nabi Nuh. Nah, berarti kan semua manusia kan tewas kecuali yang ada dalam kapal. Nah, yang ada dalam kapal itulah yang kemudian menghasilkan keturunan sampai kita hari ini. Walaupun memang Nabi Nuh itu keturunan juga dari Nabi Adam itu. Berarti manusia purba sama Nabi Adam duluan mana? Ya? Habis Nabi Adam terus manusia purba. Atau manusia purba dulu baru Nabi Adam? Nabi Adam manusia purba, terus kita gitu. Loh, tadi kan sudah jelas. Yang bikin teori manusia purba siapa? Agamanya apa? Berarti ini bisa diterima apa enggak? Tidak bisa diterima secara agama, nggak bisa. Karena kalau kita merujuk kepada Quran, kita tuh asal usulnya dari mana? Langsung kita tahu. Ternyata kita itu berasal dari Nabi Adam. Ya, itu dia Bu. Nah, itu kita bantah dari sisi sebutannya itu sisi, kalau dalam ilmu filsafat, sisi epistemologis. Nih, yaitu sumbernya. Nah, kalau kita lihat epistemologis itu kayak begini misalnya ya. Kan sesuatu itu bisa disebut ilmu kalau ada bukti. Nah, buktinya apa? Bukti empiris. Maksudnya apa? Itu bisa dilihat, bisa dirasa, bisa diraba, bisa disentuh, bisa didengar. Itu empiris ya. Sama bukti rasional, yaitu masuk akal. Nah, sedihnya keilmuan zaman sekarang itu dikit-dikit harus empiris, harus rasional. Sekarang saya tanya, ibu-ibu sudah pernah jalan-jalan ke surga? Belum. Sudah pernah ngelihat surga? Sudah pernah mampir ke neraka? Jangan mau juga ya kan ya. Surga neraka ada bukti empirisnya enggak? Udah pernah ngelihat belum? Belum, nggak ada berarti ya. Kadang-kadang masuk akal nggak surga itu? Masuk akal? Nggak masuk. Saya kasih contoh. Rasulullah SAW beliau mengabarkan penghuni surga itu paling nggak rumahnya itu situna milan, 60 mil. 60 mil itu kan 1 mil 1,5 kilo. Berarti penghuni surga itu rumahnya luasnya kurang lebih 90 km. 90 km itu dari Surabaya sampai Malang. Jadi penghuni surga itu rumahnya luasnya Surabaya sampai Malang. Jangan dipikir kalau mau ke kamar mandi gimana ya. Nah, ya.
Ini kan tentu lebih luas daripada rumah kita di Gunung Sari Indah, ya. Sangat luas sekali, ya. Tinggal pertanyaannya, penghuninya itu ibu seorang atau ada teman-temannya? Ayo. Rumah seluas itu dihuni ibu saja bersama suami atau ada teman-temannya? Ayo. Ada teman-temannya. Kenapa? Karena seorang laki-laki kalau masuk ke dalam surga, dia dapat dua keutamaan. Pertama, istri dari kalangan di dunia. Yang kedua, istri dari kalangan akhirat yang namanya bidadari. Ya. Kalau bapak-bapak dapat bidadari, ibu-ibu dapat gak ada bidadara itu, Bu, ya. Jangan nambah-nambah, ya. Nah, intinya kan surga neraka, alam barzah, hari kiamat, pahala dan dosa, semuanya itu kan nggak ada bukti empiris, nggak ada juga bukti rasionalnya, nggak ada. Masa man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa baca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, dapat satu pahala, wal hasanatu bi asri amsaliha, kemudian dilipat gandakan 10 pahala. Jadi tadi ibunda tadi yang kemudian baca ayat Al-Qur'an itu berapa huruf? Berarti sudah ratusan. Kalau khatam Quran jutaan pahala didapatkan. Pertanyaannya, kelihatan nggak pahalanya hari ini? Nggak ada. Bukti empiris nggak ada, bukti rasional nggak ada. Tapi kita yakin itu ada, kan? Kenapa kita yakin? Islam itu ada bukti yang ketiga, namanya khobar sodik, atau bahasa kerennya the true report, berita yang benar. Kenapa? Karena yang membawa berita ini orang yang benar. Siapa orang yang benar? Orang ini nggak pernah berbohong selama hidupnya. Musuh maupun sahabat, kawan maupun lawan mengakui orang ini nggak pernah berdusta sekalipun. Makanya sebelum diangkat jadi rasul, gelarnya adalah Al-Amin. Orang yang amanah, yang dapat dipercaya. Beliau adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu. Maka jangan sampai kayak ini profesor doktor yang sekarang dicopot dia dari rektor, Bu. Kena hukuman, ya. Kita lihat tuh, dia bilang begini, Bu. Tak bukakan. Nah, mana ya? Ini kalau misalnya rada-rada lemot ya mohon dimaklumi, ya. Memang perlu di-upgrade ini laptopnya. Baik, nih tak lihat kan. Nah, ini dia. Ini masih nggak tahu, ini masih. Ini dia. Profesor PhD di belakangnya, berarti PhD-nya itu berarti lulusan luar negeri, ya. Nah, beliau ini Budi Santosa. Ini gelar profesornya di ITS, kemudian jadi rektor di ITK, Institut Teknologi Kalimantan. Nah, ini waktu itu dia pernah, kasusnya dia itu gara-gara dia bilang kalau ada perempuan pakai tutup kepala, kerudung, jilbab kayak ibu-ibu ini, menurut beliau itu adalah menutup kepala ala gurun. Maksudnya orang primitif, orang kuno, orang padang pasir gitu loh, kata dia, ya. Orang terbelakang. Nah, setelah itu viral, ternyata dia pernah ngomong gini, Bu, di salah satu komentar Facebooknya tentang baca Quran sama tafsirnya. Itu beliau pernah komen begini, saya pernah melakukan itu saat kuliah S3 dulu. Kitab suci kebanyakan isinya dongeng zaman dahulu. Saya lebih suka baca sains atau berita terkini untuk menambah wawasan.
Ini persis kayak orang-orang musyrik di zaman Rasul ketika mereka mengatakan in huwa illa asatirul awwalin. Quran itu cuma dongeng zaman dahulu. Sekarang ada profesor yang ngomong Quran juga cuma dongeng. Kenapa? Kan saya kembalikan ke sini karena orang-orang sains, ya, saintis, ilmuwan itu kalau nggak rasional, nggak empiris, nggak diterima. Karena ilmu itu bisa dimaksudkan ilmu yang ilmiah diterima kalau bisa dibuktikan empiris dan rasional. Padahal dalam Islam ada yang ketiga, khobar sodik. Jadi walaupun nggak ada bukti empirisnya, walaupun nggak masuk akal, selama itu termaktub dalam kitab suci dan selama itu disabdakan oleh Rasulullah SAW, tetap jadi keyakinan 100% tanpa keraguan. Ya, jadi jangan sampai udah kuliah tinggi-tinggi, gelar akademiknya profesor, ujung-ujungnya nggak percaya Al-Qur'an. Mending kayak kita ini, ya, yang nggak sampai profesor tapi percaya dengan Al-Qur'an. Bahkan anak-anak SD mereka bisa jadi lebih yakin dengan Al-Qur'an walaupun masih SD daripada orang yang bergelar profesor. Ya, itu. Nah, Darwin itu nggak ngerti. Tapi kalau kita kan langsung ngerti, ya. Siapa? Oh, kita dari Nabi Adam. Udah pernah ketemu Nabi Adam belum? Belum kan? Tapi kenapa percaya kalau kita keturunan Nabi Adam? Soalnya ada dalam surat berapa, ayat berapa? Gak tahu, pokoknya itu, ya kan? Pokoknya ada dalam Al-Qur'an. Paling mudah itu ini Al-Baqarah 30, ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini, malaikat malah protes. Kenapa? Kenapa engkau jadikan sosok yang akan menumpahkan darah dan berbuat kerusakan? Nah, yang dimaksud itu adalah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam penghuni bumi manusia pertama kali, bukan monyet, bukan manusia purba. Karena mereka sudah punah. Salah, karena mereka memang tidak pernah ada. Setuju? Setuju atau mungkin gak mau? Ustadz, saya ini keturunan manusia purba. Ya saya nggak bisa maksa, ya kan? Saya percaya monyet itu ada loh, memang monyet ada. Ya. Tapi apakah kita keturunan dari monyet? Nah, ya. Kalau manusia purbanya itu sudah banyak bantahan, Bu, ya. Tapi kita nggak akan fokus bahas ke sana karena tema pengajian kita bukan membantah Charles Darwin, tapi pengajian kita bersama Carlos Abu Hamzah. Ya. Baik, sudah selesai waktunya. Pun cekap. Oh, dere. Sampai jam berapa, Bu? Ya. Kalau misal nanti sampai jam 9:30 siap tak Ibu-ibu? Masya Allah. 9:45 siap ya? Masya Allah. Ibu-ibu monggo dilanjutkan. Saya ya 8:15 pamit pulang duluan, ya. Besok gak kerja atau gimana? Baik. Nah, salah satu yang keliru dari Darwin lagi yang akan kita bahas, ini baru kita masuk pembahasan. Darwin itu memandang manusia hanya dari fisiknya saja. Darwin itu memandang manusia dari jasadnya saja. Makanya kan yang diteliti sama Darwin tulang, ya kan? Tulang belulang. Padahal manusia itu disebut manusia bukan karena fisiknya, bukan karena jasadnya,
Kan ada hadis Nabi SAW, innallaha la yanduru ila suwarikum wa malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan kalian, tidak melihat harta kalian, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal-amal kalian. Nah, artinya Allah tidak peduli kita mau pendek, mau tinggi, mau kurus, mau gendut, mau putih, mau hitam, ya, mau asalnya dari sini, asalnya dari luar negeri, mau kita penampakannya seperti apa, Allah tidak terlalu peduli. Karena Allah tidak melihat fisik, tapi lebih dalam di situ. Nah, manusia itu disebut manusia bukan karena fisiknya, tapi karena ada unsur di dalamnya yang ini perlu kita perhatikan, yaitu ada fisik, ada jasad, ada ruh, ada jiwa. Makanya kan lagu Indonesia Raya, bangunlah. Badannya dulu Pak, jiwanya yang dibangun. Jiwanya dulu. Ini problem bangsa kita. Badannya, pembangunan infrastruktur atau gedungnya sudah top, ya. Tapi jiwa-jiwa manusianya masih perlu diperhatikan. Lah masa Menteri Sosial, bantuan buat penormalan atau untuk rakyat karena terkena dampak COVID, ya, ternyata malah dikorupsi. Loh, ini kan bantuan buat sosial, orang terdampak COVID, ini bantuan buat orang susah, kok malah dikorupsi. Padahal menteri, ya, secara penampilan fisik, secara pendidikan gak ada masalah, tapi jiwanya bermasalah. Makanya kita jangan pernah hanya membangun fisik, membangun badan, tapi kita nggak peduli dengan jiwa kita. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Karena kita punya badan, kita punya fisik, kita punya jasad, kita juga punya jiwa. Bahasa lainnya roh, ya. Bahasa lainnya nafs, ya, ada jiwa, ada roh, ada nafs. Al-Quran itu nyebutnya paling sering adalah nafs. Baik, sudah siap? Nah, sekarang kita bahas jiwa dalam Al-Quran. Waktunya kurang 15 menit ini. Sampai jam berapa tuh biasanya, Bu? Kan 19.15 mulainya undangan. Kalau pengajian kan 1 jam, berarti 20.15 kan? Iya. 20.15 apa 20.30? 20.30. Oke. Sudah plus tanya jawab dan doa, gitu ya, Bu ya? Kok masih lama ya? Baik, Ibu sekalian. Nah, saya pernah ingat dulu saya ceramah di sini terus buru-buru mau pergi tuh, Bu ya. Nah, ya oke lah, boleh lah. Ya, sekarang saya nggak buru-buru. Nah, baik. Jiwa dalam Al-Quran. Ini saya merujuk kepada 2 kitab. Yang pertama Al-Imanu bil Quran, karangan ulama berkebangsaan Suriah yang beliau pakar sejarah juga, ya, pakar tafsir juga, ya. Syekh As-Solabi hafizallahu taala, sama pengantar psikologi Islam, ya. Ini karangan lokal ini, Hamdani Bakron. Nah, baik. Apa arti jiwa? Kita bahas dulu. Yang pertama, jiwa itu artinya bisa seluruh manusia. Jadi kalau disebut jiwa, ya semua manusia itu ya jiwa, itu definisinya. Ya. Jadi kalau disebut jiwa itu maksudnya adalah
keseluruhan dari tubuh manusia, baik fisiknya maupun ruhnya, baik jasadnya maupun jiwanya. Berdasarkan dalil surat Al-Maidah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'ah. Barang siapa yang membunuh satu saja manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, kisos ya. Kalau kamu membunuh, maka hukumannya kamu juga harus dibunuh. Lebih-lebih kalau yang kamu bunuh itu bawahanmu sendiri. Apalagi setelah kamu bunuh, kamu fitnah lagi, ya kan? Apalagi kemudian bawahanmu itu nggak salah apa-apa, malah kamu fitnah. Makanya hukuman yang paling tepat buat kamu, karena kamu membunuh anak buahmu dan kamu memfitnahnya, hukumannya harusnya kamu adalah hukuman mati. Tapi karena negeri ini setiap 17 Agustus ada bonus, sehingga hukuman mati berubah menjadi hukuman seumur hidup. Senanglah semuanya. Nah, ya, loh, itu kayak kasusnya Sambo, Bu ya? Enggak, Bu ya. Kita enggak perlu bahas itu, ya. Berarti yang terbunuh itu beneran pelecehan apa enggak? Enggak tahu ya, misteri, Bu ya. Nah, itu dia. Udah dibunuh, difitnah lagi, Bu ya. Naudzubillah. Baik. Tapi kata-kata Allah, bunuh satu saja sama dengan membunuh semua manusia. Kenapa? Karena jiwa manusia itu dilindungi dalam Islam. Sehingga memang sangat tidak dibenarkan orang yang berbuat kerusakan mengatasnamakan agama, karena agama kita sangat melindungi jiwa manusia. Contohnya pengeboman pada waktu beberapa tahun yang silam di Surabaya. Pengeboman di 3 gereja mengatasnamakan agama. Itu jelas perbuatan kerusakan. Karena prinsip agama kita la ikroha fiddin, nggak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Apalagi di Indonesia, 6 agama ini punya kebebasan memeluk agamanya, beribadah sesuai agamanya, hidup dengan ajaran agamanya. 6 agama ini dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut prinsip agama kita, nggak boleh maksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Kan nggak ada, mlebu Islam, nggak mlebu tak pateni. Oh, nggak ada. Ya, mau masuk silakan, nggak mau masuk juga silakan. Berarti kita kalau beragama di negeri ini sesuai dengan ajaran agama kita, itu otomatis sudah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jangan dibenturkan. Ibu-ibu berjilbab menjalankan aturan agama kan? Nah, otomatis itu juga menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kalau sekarang di framing, kalau kita berpegang teguh dengan agama berarti kita bertentangan dengan Pancasila. Ngawur itu. Dulu ada yang mempertentangkan antara Islam dengan Pancasila, dulu namanya PKI. Kalau sekarang ada yang mempertentangkan antara Islam dengan Pancasila, berarti itu juga namanya, enggak, saya nggak tahu, Bu ya. Nggak ikut-ikut. Baik. Jadi untuk masalah jiwa itu seluruh manusia. Definisi pertama. Definisi kedua, yang dimaksud jiwa itu ternyata tingkah lakunya. Berdasarkan surat Ar-Ra'd ya, ayat yang ke-11. Itu tingkah laku. Bahkan sampai definisi yang paling ekstrim, jiwa itu juga bisa dimaknai dirinya Allah. Surat Al-An'am ayat 12. Jadi kan begini, memang ruh ini, ruh kita kan ada ruhnya tuh, Bu ya. Nah, ruh ini memang berasal dari kehendaknya, dari ruhnya
Allah. Lah kan supaya manusia bisa hidup ditiupkanlah ruh, kan begitu. Lah ruh ini yang niup tuh dari siapa? Dari Allah. Makanya tubuh kita, fisik kita, jasad kita, roh kita, hidup kita ini miliknya Allah. Kita ini hambanya Allah, hidup di buminya Allah, makan rezekinya Allah, tapi nggak mau nurut sama. Kalau sama suami nurut nggak? Nurut. Apalagi suaminya habis transfer, waduh, ya kan? Ya, ATM-nya habis gajian dipegangkan ke kita, waduh, nurutnya luar biasa itu ya. Ya, jadi lihat tanggalan nurutnya Bu ya. Ada uang abang disayang, gak ada uang abang jangan kayak gitu Bu ya. Ya, kita pokoknya harus patuh sama suami dalam kondisi apapun juga, karena kepatuhan kepada suami itu ridho suami yang berbanding lurus dengan ridhonya Allah. Termasuk ketika suami menikah lagi, kita juga harus Pak, ibu-ibu jawab ridho ya Pak. Enggak Bu ya, bercanda. Baik, makanya sampai Bu, gara-gara pemahaman ini ada ulama yang terlalu ekstrim ya. Kita sebut bukan ulama ya, menyimpang gitu. Mungkin dianggap ulama oleh sebagian tertentu. Dulu namanya Al-Halaj. Al-Halaj tuh pernah bilang begini, ana Allah, aku ini adalah Allah. Dihukum mati karena nggak boleh mengatasnamakan dirinya Allah. Nah, ternyata pemikiran Al-Halaj ini diadopsi oleh salah seorang syekh di tanah Jawa, namanya Syekh Siti Jenar. Sehingga kemudian dia punya keyakinan manunggaling kawula Gusti, dihukum mati juga sama Wali Songo. Jadi ini nggak bisa ya. Memang kita ini berasal dari Allah, peniupan ruhnya itu, tapi kita bukan Allah. Dan Allah yang berhak memberikan roh kehidupan maupun mencabut rohnya kehidupan ya. Jadi hidup kita ini cuma titipan dari Allah, jangan sia-siakan. Nah, kalau ada orang, ini kan tubuh saya ya, ini kan tubuh saya, kemudian ini kan tuh rambut saya ya. Ya terserah saya dong. Saya ini mau buka, mau saya tutup ya, terserah saya. Saya mau tidur sama siapa, terserah saya. Gak usah ikut campur kamu. Wah, ini bahaya. Tubuh kita itu miliknya Allah. Kalau kita nggak nurut sama ketetapan Allah, Allah pun punya kuasa untuk mengambil tubuh kita atau membuat cacat tubuh kita. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan sia-siakan segala sesuatu yang kita dapatkan, kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata nafs itu dia punya dua potensi. Nah, ini ya. Dia punya potensi kebaikan maupun keburukan. Wa nafsi wa masawwaha. Allah bersumpah tentang jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jiwa ini bisa potensinya baik banget atau bisa buruk banget, atau di tengah-tengah. Nanti kita sampai kepada kesimpulan tingkatan jiwa dalam Al-Quran. Itu penutupnya Bu ya. Makanya hati-hati, jiwa kita ini bisa diisi dengan sesuatu yang positif ya, maupun yang negatif. Itu dia ya. Kalau yang positif itu gimana caranya, kalau yang negatif gimana caranya, ini kita akan coba bahas kalau waktunya kurang 10 menit Bu ya.
Siap. Saya percepat, Bu, ya. Saya nggak mau nanti dibilang, loh kok nggak tuntas ya. Memang sengaja nggak saya tuntaskan supaya ada episode kedua, ada kemungkinan diundang lagi. Ya enggak, saya nggak mau kayak gitu, ya. Tapi kalau kayak gitu nggak apa-apa juga, ya. Baik, ini Bu, kalau kita lihat ya, ternyata fungsinya jiwa itu banyak sekali. Yang pertama, mendorong, menggerakkan otak. Loh, jadi otak ini bisa kemudian dia potensinya baik atau buruk, itu jiwa yang mempengaruhi. Mendorong, menggerakkan kolbu, itu juga jiwa yang mempengaruhi. Mendorong panca indera supaya panca indera ini hanya melihat sesuatu yang untuk membesarkan Allah, itu juga jiwa yang mempengaruhi. Ketika seorang suami melihat istrinya, dia bersyukur karena kecantikan istrinya, karena anugerah yang Allah berikan pasangan secantik istrinya tersebut, sehingga kemudian dia selalu mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, ya, karena istrinya cantik. Begitu dibalik, ya, ketika istri melihat suaminya, ternyata suaminya nggak ganteng, Bu, cenderung jelek, ya. Tapi apakah kemudian nggak bisa bersyukur? Bukan lagi syukur, tapi sabar, ya kan? Ya. Yang suaminya ngelihat istrinya cantik, alhamdulillah, wayu nirek bojoku rek, gitu ya. Begitu yang istri ngelihat suaminya, alhamdulillah, ya, ternyata saya harus banyak bersabar, gitu ya. Enggak, Bu, ya, enggak. Itu di luar sana, Bu. Tapi Bu, itu sah saja, ya. Daripada zaman sekarang, ya, ngelihat istrinya kok kayak gini, ya, ngelihat teman kerjanya, loh, kok beda jauh, kan gitu ya. Wah, inilah yang saya naudzubillah, ya. Ini ada sebuah analisa, selingkuh itu sekarang udah hampir dianggap biasa. Hati-hati loh, ya. Bapak-bapak juga hati-hati, ya. Selingkuh sudah hampir dianggap biasa. Jadi kalau ada perempuan atau laki-laki, pasangan suami istri selingkuh, itu bagian dari kenakalan saja. Ya, ini aku lagi nakal, kurang ajar. Jadi ini jangan sampai kita harus perangi ini, termasuk nikah diem-diem. Setuju nggak, Bu? Ya, harus diperangi kan itu, ya. Kalau nikah, kalau mau nikah lagi ya gentle lah, ya. Sampaikan, jangan diam. Sampai sekarang itu gak usah minta izin, tapi cukup minta maaf. Nah, ya. Jadi bukan minta izin mau nikah lagi, tapi minta maaf sudah menikah lagi. Makanya kan ibu-ibu kan suka tuh kalau suaminya jujur, ya kan? Suka nggak? Suka. Tapi belum tentu ibu-ibu siap kalau suaminya jujur. Karena bisa jadi bunda, ya, ayah mau jujur bahwasannya selama ini ayah belum berterus terang kepada bunda karena sudah setahun ini ayah ternyata telah, ya Allah, saya lo mau ngomong telah nabung buat berangkat umroh, ya Allah, kok nikah lagi aja pikirannya, ya, ibu-ibu jangan seudon dulu, ya. Baik, lanjutkan. Mendorong, menggerakkan organ-organ tubuh, lo bayangkan. Berarti gerak jantung, paru-paru, limpa, hati, ginjal, itu semua yang menggerakkan jiwa. Tuh. Bukan fisik. Makanya kan orang kalau meninggal, oke, dalam ilmu kedokteran jantungnya berhenti berdetak. Tapi kalau dalam kita, orang meninggal karena rohnya dicabut. Dan tiap hari kita itu sudah meninggal, Bu. Cuman roh kita balik lagi, ya kan? Kapan itu? Waktu tidur. Makanya orang kalau mau tidur dia berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Begitu bangun tidur langsung baca doa alhamdulillahilladzi
ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Nah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadamulah kami akan kembali. Lu gitu, Bu. Makanya orang kalau dia tidur, dia itu kadang-kadang mimpi. Nah, ketika dia mimpi, dia kadang bertemu dengan orang-orang yang udah meninggal, ya apa enggak? Nah, itu antara sesama roh ketemu biasanya. Ya. Tapi ini kalau mimpi itu pembahasan lain ya. Nanti ada tafsir mimpi, nah, itu beda lagi. Nah, makanya kita itu harus perhatian sama jiwa. Jangan perhatian sama fisik. Selama ini kita itu perhatiannya jasad. Coba, kalau lapar makan, kalau haus minum. Bismillah. Alhamdulillah. Nyari akal kapan bisa minum, dapat juga kan. Kalau capek tidur, ya, istirahat. Bahkan saking capeknya pas pengajian tidur, bayangin. Enggak, itu di luar sana, Bu, ya. Di sini mah enggak ada, ya. Baik. Pengen sehat ngapain? Olahraga. Pengen glowing? Perbanyak wudhu. Skincare aja, Bu, ya. Perbanyak wudhu, ya. Itu kan perhatian sama fisik. Lah, jiwa ini juga harus diperhatikan. Makanya kita perlu tahu, kalau kita fisik kita butuh makan, jiwa kita juga butuh makan. Itu yang Darwin nggak paham. Ngelihat manusia cuman fisiknya saja, bukan jiwanya. Baik. Wih, kurang 10 menit, Bu. Waduh. Baik, ini tak percepat aja. Nah, seluruh nabi, ya, termasuk Nabi Muhammad SAW, itu salah satu fungsinya adalah tazkiyatun nafs, mensucikan, membersihkan jiwa. Ini ayat-ayatnya, ya. Al-Baqarah 129, Al-Baqarah 151, Ali Imran 164, yang terkenal ini Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Allah mengutus Nabi selain membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada manusia, selain mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, Nabi juga wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Nah, cara mensucikan jiwa ini gimana? Al-Quran ada, Bu. Ini salah satunya, ya. At-Taubah ayat 103. Kut min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Yaitu bayar zakati. Metode pensucian jiwa, sering-seringlah kita bersedekah. Sedekah wajib namanya zakat, sedekah sunnah namanya infak. Bahkan ada sedekah tenaga, ya. Ada sedekah lisan dengan zikir. Tapi yang dimaksud ayat ini sedekah harta, ya. Harus sering-sering sedekah. Ini Allah sudah jamin, kalau kamu rajin bayar zakat, rajin mengeluarkan harta untuk Allah, maka itu mensucikan jiwamu, ya. Apalagi kamu menghutangi saudaramu yang membutuhkan tanpa bunga. Nah, itu juga sedekah. Karena meminjamkan harta kepada orang lain itu pahalanya sudah separuh sedekah. Pokoknya jangan berbunga. Karena kalau berbunga masuknya riba. Makanya simpan pinjam itu nggak boleh berbunga, karena harusnya itu menolong orang lain. Beda sama jual beli. Jual beli itu boleh berbeda nggak harga cash sama harga kreditnya? Boleh, karena itu jual beli. Tapi kalau simpan pinjam nggak boleh ada bunganya, ya.
Makanya kalau mau meminjamkan harta, kamu butuh berapa? 10 juta. Nih, tak kasih. Kembalikan 10 bulan, itu pun selama 10 bulan 1 juta dicicil. Selama 10 bulan kita sedang bersedekah kepada saudara kita, separuh pahala dari 10 juta itu. Syukur-syukur sampai bulan 9, sampai bulan kedua saja, udah kamu gak usah nyicil lagi, tak putihkan saja, itu hadiah buat kamu. Masya Allah. Ada yang kayak gitu, Bu? Saya daftar, Bu. Ya. Kalau ada yang mau meminjamkan tidak berbunga, Bu, ya. Ya Allah. Yang kedua, nih, Bu, ya. Jaga pandangan tuh. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Sama nih ayat yang 31-nya wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun wa yahfadna furujahun. Nah, artinya laki perempuan jaga pandangan, pelihara kemaluan, itulah mensucikan jiwa. Kan nggak bisa ngelihat sosial media, misalnya Instagram saja, ya Allah gitu, cek ayu nih, nah mulai ya gitu. Atau yang dibalik, ya kok cek ganteng ya, wah ini mulai. Jadi harus pelihara pandangan. Itu dia. Itu penting, ya. Nah, makanya ada yang bilang pandangan itu boleh pandangan pertama. Ya, itu enggak dosa. Kan enggak salah. Astagfirullah. Masalahnya orang pandangan pertama itu enggak kedip. Lu ini pandangan pertama Ustaz gitu ya, gak kedip, wah ini mah mengelabui, Bu, ya. Hati-hati, pandangan ini bisa berbahaya. Makanya selain mengucap harus banyak beristighfar. Tuh, objek pandangan ini ternyata bisa membahayakan jiwa kita. Lah, kalau terbiasa melihat, memandang yang diharamkan oleh Allah, berarti jiwanya bisa rusak. Kalau jiwa rusak gimana, nanti kita lihat di akhir. Kurang 5 menit, Bu, ya. Lagi minta izin. Ya, ini sarana dalam Al-Quran menyucikan jiwa. Minta izin. Ini menarik juga, Bu, ya. Ini kalau kita sedang berkunjung. Fa illam tajidu fiha ahadun fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum. Kalau kamu berkunjung ke rumah orang lain, jangan kamu masuk sebelum kamu dapat izin. Nah, ini kita paham ya, orang kan nggak mungkin masuk tanpa izin. Cuma ini menarik kata Allah, wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau tuan rumahnya bilang aku nggak mau nemui kamu, pulango, muleo, ya, kamu pulang saja, maka kata Allah, kamu pulang saja. Kalau gak ditemui malah disuruh pulang, kamu pulang saja. Huwa askalakum, itu lebih suci bagimu. Kalau kita kan gak terima, ya, Bu, ya, sudah jauh-jauh malah diusir, kan gitu ya, gak terima. Tapi menurut tuntunan Al-Quran, kalau kita berkunjung, tuan rumahnya gak mau nemui kita, kita disuruh pulang, justru itu lebih suci bagimu, lebih mensucikan jiwa kita. Nah, baik, sebelum ke tingkatan-tingkatan jiwa, kita coba pindah dulu ke sini, ya. Jadi kalau bahasa agamanya itu ada yang namanya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, ya. Jadi tazkiyah itu membersihkan atau menumbuhkan, nafs itu adalah jiwa, ya. Gimana pembersihan jiwa? Itu paling tidak ada 3 poin: tatohur, tahakkuk, takhalluk. Itulah sarana untuk tazkiyah. Yang pertama, tatohur dulu. Jiwa kita ini harus bersih dari syirik, menyekutukan Allah. Harus bersih dari riya, suka pamer. Harus bersih dari ujub, membanggakan diri. Harus bersih dari sombong, ya, dengki, bakhil, tamak,
ini penyakit-penyakit jiwa. Ini perlu dibahas khusus ya. Makanya ini nggak mungkin kita bahas sekarang. Makanya kalau pengajian Tazkiyatun Nafs itu pasti bahasnya ini. Ini sebenarnya penyakit manusia, Bu. Iya kan? Penyakit ini harusnya dikaji di ranah psikologi. Makanya kalau ada fakultas psikologi itu sebenarnya kan bukan cuma tingkah laku manusia yang diteliti, tapi jiwa manusia. Tapi di psikologi nggak bahas ini, enggak. Ya, tingkah lakunya toh kurang akhirnya. Setelah sudah kita bersihkan, tahakkuk, kita isi jiwa ini dengan apa? Tauhid, ikhlas, sabar, syukur, siddiq, zuhud. Nah, zuhud itu apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhirat kita. Daripada nonton bola, daripada nonton sinetron, daripada nonton drama Korea, lebih baik pengajian di An-Nur. Itu zuhud, Bu. Iya apa enggak? Iya. Ya, pengajian di An-Nur cuma sebulan sekali. Kurang apa enggak? Kurang harusnya ya. Tambah satu lagi, Bu. Ya, biar jiwanya lebih bersih ya. Jangan lupa hubungi Carlos Abu Hamzah. Bercanda, Bu ya. Saya cuma seneng kenapa? Dekat rumah. Ya, jadi saya santai. Pengajian di mana? Oh, Gunung Sari Indah. Wah, enak, dekat rumah, Bu. Nggak usah pakai helm, sudah sampai. Nah, berikutnya takhalluk. Nah, ini lain lagi nih, menghiasi diri dengan akhlak mulia. Tapi secara garis besar ya, sarana tazkiyah itu yang di atas. Sholat, puasa, zikir, tilawah, sholawat, infak dan lain sebagainya. Jadi kalau makanan fisik adalah makanan lapar, haus, istirahat ya, sehat, olahraga dan yang lain sebagainya, makanan jiwa itu ibadah. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Berarti selain kita makan, minum, tidur, olahraga, istirahat, kita juga harus beribadah. Jangan sampai jiwa kita rusak. Lah, jiwa kita rusak itu kayak gimana? Berarti kita perlu bahas tingkatan-tingkatan jiwa. Masih ada atau sudah habis? Habis, Bu ya? Belum. Habis maksud lanjut, Bu? Ya? Oh, ini belum dijelaskan. Sengaja saya simpen, Bu. Ya. Baik. Terakhir ini, Bu, yang bahas ini ya. Jangan tambah-tambah lagi, Bu. Ya. Saya mau belum makan malam. Baik. Tingkatan-tingkatan jiwa. Yang pertama, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu yang pertama, jiwa robbani mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Jadi jiwa robbani jiwa paling tinggi ya. Ini berdasarkan ayat yang sudah kita hafal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Yang tengah-tengah, nah ini paling enggak kita upayakan, Bu. Kalau yang robbani itu orang-orang khusus ya. Yang tengah-tengah itu namanya jiwa insani. Kadang-kadang dia bisa naik ke atas robbani, kadang-kadang dia terperosok ke dalam hewani. Tapi kuncinya apa? Itu sesuai dengan Al-Qiyamah ayat 2, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. An-nafs, jiwa yang menyesali dirinya. Maksudnya apa? Habis berbuat dosa dia menyesal. Karena zaman kita ada orang bangga buat dosa, ada apa enggak ada?
banyak zaman sekarang. Buat dosa malah bangga, buat dosa malah diviralkan, buat dosa malah dipamerkan. Ya Allah, ya. Anak-anak muda sekarang di TikTok, dia bikin konten, di atasnya itu ditulis begini, umur berapa kamu kehilangan keperawananmu? Ya, ya. Astagfirullah. Ngeri sekarang, ngeri. Artis nggak malu-malu. Ya memang saya nikah sama dia, emang sudah hamil duluan loh, kan? Astagfirullah. Ya. Makanya salah satu baca pres itu diserang dari sisi ini. Ketika beliau diundang podcast, beliau pernah ngomong, iya saya nonton film porno, salahnya di mana? Sampai sekarang tuh jadi serangan dari lawan-lawan politiknya, ya. Lah memang ya entah mungkin beliau maksudnya apa atau blunder ya, tapi mungkin masyarakat kita juga tidak pas mengaku menonton film porno, itu kan nggak bisa. Boleh apa enggak? Merusak jiwa tadi, Bu ya. Nah, itu kan berbahaya itu, ya. Nah, mudah-mudahan ada klarifikasi lah dari beliau supaya persaingan politik ke depan tuh sehat begitu ya. Ide dan gagasan, bukan mematikan lawan politiknya dengan menyerang personal ya. Itu yang membuat perpecahan di antara masyarakat Indonesia. Tolong jangan ada polarisasi lah ya. Nah, jadi ini. Nah, yang paling parah, yang paling ini nomor 3 ini, jiwa hewani. Apa jiwa hewani itu? Jiwa yang sejalan dengan watak manusia, yang selalu mengajak hati manusia kepada perbuatan syahwat dan kesenangan. Ini ada dalam dalil surat Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu amaroh, nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan. Dan sebenarnya, Bu, Nabi Yusuf itu digoda sama siapa? Siapa? Zulaikha gitu loh, Bu ya. Juleha ya. Itulah juru sembelih halal lah, itu Juleha ya. Zulaikha. Nah, Zulaikha itu cantik apa enggak? Cantik. Istri pejabat apa enggak? Wow. Nabi Yusuf tertarik apa enggak? Tertarik, Bu. Wow. Nabi Yusuf itu manusia normal, punya nafsu, masih muda, di hadapannya wanita cantik, nggak ada yang tahu. Kemudian di kamar pribadinya istrinya pejabat. Ya, artinya kalau Nabi Yusuf tergoda, perbuatannya itu akan aman. Tapi Nabi Yusuf mendapat sinyal dari Allah, langsung ketika digoda Zulaikha, Nabi Yusuf berkata, ma'adzallah. Ali itu sama dengan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Langsung nafsunya, bisikan jiwa jahatnya langsung tertekan ya. Nabi Yusuf bisa melarikan diri, dipegangi sama Zulaikha, robeklah bagian bajunya yang belakang ya. Coba kalau laki-laki hari ini yang robek bagian mana? Ya, itu, Bu ya. Zulaikha sama kayak Maryam, ya kan? Maryam itu kan ibadah aja di Baitul Maqdis, di mihrab Masjidil Aqsa. Tiba-tiba datang malaikat Jibril berubah wujud jadi manusia. Kalau malaikat jadi manusia ganteng apa enggak? Ganteng, Bu ya. Maryam sempat tergoda apa enggak? Maryam itu ibadah tok. Tiba-tiba di hadapannya laki-laki ganteng. Kalau normalnya wanita pasti tergoda. Tapi Maryam langsung mengatakan, a'udzu birrahmani minka, aku berlindung kepada Allah yang Maha Pemurah dari engkau. Maka kata kunci dari bisikan setan, kita harus langsung baca ta'awudz, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Kalau temen yang bisik-bisik, langsung waktu syaitonnya ke arahnya dia, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya, itu dia.
Ya, itu. Lah kita kan enggak, ya kan? Ada bisikan, ya Allah gitu ya. Masih untung nyebut, dia nggak ngucap ta'awudz, akhirnya dia semakin jatuhlah jiwanya. Ibu-ibu perhatian, pokoknya ada 3 dorongan syahwat yang perlu kita waspadai. Yang pertama, syahwat harta benda. Kalau orang sudah nggak bisa ngontrol, ujung-ujungnya rakus, tamak, serakah, ngerampok, nyuri, manipulasi, korupsi, bahkan untuk mengambil harta yang bukan miliknya, dia akan rela untuk membunuh, bahkan menganiaya. Koruptor-koruptor tuh jiwanya rusak, Bu. Udah plus-plus itu, sudah mencuri, bukan kayak Robin Hood ya, mencuri orang kaya kasih ke orang miskin. Dia mencuri dari orang miskin untuk menambah kekayaannya dia. Dan dia bukan orang nggak punya duit, Bu ya. Dia juga orang yang kaya raya sebenarnya. Ya Allah, rusak temen-temen. Termasuk syahwat terhadap seks, mohon maaf, melahirkan kejahatan, kekejian, perzinahan. Ada ya sekarang ya, menantu sama mertua zina, ada Bu ya. Ya Allah, zina sama ibu kandung juga ada Bu ya. Ya Allah, ngeri sekarang ya. Bahkan dia berzina dengan sesama jenis. Ada apa nggak ada sekarang? Ada Bu. LGBT, hati-hati Bu. Ini hati-hati, LGBT seperti virus. Saya khawatir kita jangan sampai ya, naudzubillah, sampai kayak di Pakistan begini, bentar-bentar. Nah, ini Bu, ini Pakistan Bu, ya. Pernikahan sejenis tapi baca Al-Fatihah. Ya Allah, ya, hati-hati. Ini laki-laki ya Bu ya, dengan perempuan. Di Pakistan kebobolan nih Bu. Kita jangan sampai. Sekarang aktivisnya mulai banyak berupaya menganggap LGBT itu normal, itu Bu ya. Bahkan sampai Fakultas Syariah IAIN Wali Songo sejak 2005 mereka mengeluarkan jurnal, jadikan buku, judulnya Indahnya Kawin Sesama Jenis. Fakultas Syariah ya, lolos nih, naudzubillah ya. Hati-hati, ini kapan-kapan kita bahas LGBT juga perlu ya. Jadi itu karena jiwanya yang bermasalah. Dan yang terakhir yaitu syahwat terhadap jabatan, kedudukan, kepingin berkuasa terus sehingga melahirkan pejabat pemimpin yang zalim, yang tiran, yang otoriter, bahkan diktator, menghalalkan berbagai macam cara untuk melanggengkan kekuasaannya. Kita harus selalu mensucikan jiwa kita dengan berbagai macam metode. Bagaimana metodenya? Waktunya sudah habis Bu ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sama-sama